البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 80. Yang mana ayat yang ke-80 ini masih sambungan daripada yang sebelumnya mengenai kisah yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semuanya, tidak ada satupun dari kalangan manusia baik yang diberikan kepadanya Alkitab atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan agar menyembah dirinya atau memerintahkan agar menjadikan dirinya itu sesembahan atau yang semisalnya. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Artinya, dan tidak ada satu orang pun juga yang memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan para malaikat atau nabi-nabi sebagai Rabb-Rabb. Enggak ada. Enggak ada pun, nah barakallahu fikum, satu pun enggak ada dari kalangan manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan wahyu kepada mereka, enggak ada satu pun yang mengatakan jadikanlah malaikat dan para nabi itu Rabb-Rabb selain Allah. Enggak ada. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah ada yang merintahkan kalian untuk berbuat kekufuran setelah dalam keadaan apa barakallahu fikum kalian itu sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu apakah tidak berpikir gitu loh. Nah, ada orang yang sudah Allah Taala berikan wahyu kepadanya kemudian merintahkan kalian dengan kekufuran? Enggak ada. Nah, enggak ada satupun yang memerintahkan nah barakallahu fikum untuk berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula berbuat kesyirikan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala telah berikan kepadanya Alkitab. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ma kana li ahadin minhum an ya'murakum bi ittikhadil malaikati wan nabiyyin arbaban ta'budunahum min dunillah. Dan juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Rabb-Rabb yang kalian ibadahi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi enggak ada. Naam. Ayyuqal ayyuhan nas an ya'murakum bil kufri billah ba'da inqiyadikum li amrih. Apakah bisa nah barakallahu fikum atau bisa diartikan nah barakallahu fikum, apakah masuk akal wahai segenap manusia hamba tersebut memerintahkan kalian dengan kekufuran atau berbuat kekufuran kepada Allah taala setelah apa? Setelah kalian semua atau setelah kalian semuanya tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Jadi enggak bisa. Dalam artian kalau cuma tuduhan-tuduhan dari kalangan orang-orang Yahud, nah barakallahu fikum, yang mereka sebagian tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak diterima. Jadi barakallahu fikum, perbuatan mereka atau perilaku mereka atau tuduhan-tuduhan mereka tidak benar. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perjanjian kepada segenap para nabi yang sebelum-sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Apabila nanti datang nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, nah mereka semuanya sepakat beriman, mengakui itu adalah nabi. Nah barakallahu fikum. Padahal
otomatis seharusnya umat-umat nabi-nabi tersebut juga harus mengikuti dan juga mengimani apa yang diimani oleh para nabi, kan seharusnya seperti itu. Nah, kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala a'aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari para nabi, yaitu manakala aku telah mendatangkan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah, kemudian telah datang kepada kalian rasul yang telah membenarkan apa yang ada bersama kalian, yang ada pada kalian berupa na'am barakallahu fikum kitab dan juga ajaran. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, sungguh-sungguh kalian akan mengimaninya dan juga akan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri, apakah kalian mengakui dan akan mengambil serta menjalankan perjanjianku terhadap perkara tersebut? Qalu, mereka seraya mengatakan aqrarna, kami mengakuinya. Jadi mereka mengakuinya. Nah, cuman prakteknya mereka tidak melaksanakan apa yang mereka akui. Qala fashhadu, kemudian berkata saksikanlah, wa ana ma'akum minasy syahidin, dan aku termasuk na'am barakallahu fikum bersama kalian dari orang-orang yang menyaksikan. Maksudnya apa barakallahu fikum hafizakumullah? Nanti akan dijelaskan di dalam tafsirannya bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah perjanjian terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala nanti datang seorang nabi, nah tentunya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka mereka semuanya harus menolong dan juga mengimaninya. Namun ada di antara dari kalangan orang-orang ahlul kitab, yaitu al-Yahud atau yang semisal mereka, justru mereka seakan-akan tidak mengenal atau tidak mengetahui atau tidak menerima atau bahkan mereka menolak dan juga menentang. Padahal kalau kita perhatikan di kitab-kitab mereka disebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, bahkan sebagian mereka itu mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana seakan-akan bapak mereka sendiri. Nah, seperti itu. Tapi praktek dan amalannya mereka justru membangkang dan menolak serta tidak mau menerima kebenaran. Qala al-mufassirun asabahumullah, wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul, id akhadallahu subhanahu al-ahda al-muakkad ala jamil anbiya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sebuah perjanjian yang sudah ditekankan terhadap seluruh para nabi. La in ataitukum, jika aku mendatangkan kepada kalian min kitabin wa hikmah, berupa kitab dan juga hikmah, itu ajaran. Summa ja'akum rasulun min indi, kemudian datang kepada kalian rasul dari sisiku, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, sungguh niscaya kalian akan beriman dengannya dan juga akan menolongnya. Ini perjanjiannya ya. Fahal aqrartum wa i'taraftum bidzalika wa akhadtum 'ala dzalika ahdi al-muwaththaq, apakah kalian mengakui dan juga menetapkan dengan pernyataan tersebut dan kalian mau mengambil dan melaksanakan janjiku yang sudah benar-benar terpercaya dan juga dikuatkan? Qalu, seraya mereka mengatakan aqrarna bidzalik, kami mengakuinya. Bayangkan, kami mengakuinya. Qala falyashhad ba'dukum 'ala ba'd, kalau seperti itu maka hendaknya sebagian mereka bersaksi atau menyaksikan terhadap sebagian yang lainnya. Washhadu ala atau washhidu ala umamikum bidzalik, dan saksikanlah terhadap umat-umat kalian dengan hal tersebut. Bahwasanya apa? Bahwasanya semua para nabi sudah
ada ikatan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan agar mereka menyampaikan bahwasanya akan datang nanti nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ana ma'akum minasyahidin 'alaikum wa 'alaihim, dan aku bersama kalian bersaksi atas kalian dan atas mereka. Wa fi hadza, dalam penjelasan ini, annallaha akhadha al-mitsaqa 'ala kulli nabiyyin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sebuah perjanjian terhadap setiap nabi, an yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar atau untuk beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhadhal mitsaqa atau wa akhdil mitsaqi ala umamil anbiya bidzalik, dan juga wa akhadhal mitsaqa ala al umam al-anbiya bidzalik, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian tersebut kepada segenap para nabi agar menyampaikan kepada umat-umat mereka dengan pernyataan tersebut. Maksudnya pernyataan agar mereka semuanya beriman dan juga menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah, ayat yang ke-82 dari surat Ali Imran, faman tawalla ba'da dzalik faulaika humul fasiqun. Perhatikan baik-baik. Maka barang siapa yang berpaling setelah perjanjian yang sudah benar-benar ditekankan tersebut, penjelasan faulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa faman a'rada an da'watil Islam ba'da hadzal bayani, maka barang siapa yang berpaling dari dakwah seruan Islam ini setelah apa? Datangnya penjelasan ini, wa hadzal ahdi, dan setelah adanya perjanjian ini, alladzi akhadahu Allahu 'ala anbiya'i, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada segenap para nabinya. Fa ulaika humul kharijun 'an dinillahi wa ta'ati rabbihim, maka mereka orang-orang yang keluar dari perjanjian tersebut dan berpaling dari dakwah seruan agama Islam ini, maka mereka lah orang-orang yang keluar dari agama Allah dan keluar dari ketaatan terhadap Rabb mereka. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi orang-orang Yahud, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki sifat identik yang sangat melekat kepada mereka, yaitu ilmu tanpa amalan. Ilmu tanpa amalan. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya, terutama dalam masalah agama ini, hendaknya semuanya didasari dengan ilmu. Jangan sampai kita berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, atau memasukkan perkara-perkara di dalam agama ini, perkara yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam Majmu' Fatawa, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin aw yu'in man takallam fid din bila ilmin aw adkhala fid din ma laysa minhu aw kama rahimahullah. Artinya tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu, atau menolong orang untuk masukkan perkara-perkara dalam agama ini yang tanpa didasari ilmu, atau memasukkan perkara-perkara yang tidak ada ilmunya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Atau menolong, mengajak orang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Karena ilmu ini, nah barakallahu fikum hafizakumullah, adalah apa? Ma'rifatul huda bidalilihi. Jadi al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Sebagaimana diungkapkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih di dalam kitab Nuniyah beliau. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta dalil-dalilnya. Tidak sama antara apa? Antara ilmu dengan taklid. Enggak sama dua-duanya. Karena ilmu dibangun di atas apa? Dalil. Adapun taklid dibangun di atas al-jahl wal hawa.
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena taklid seringnya dibangun di atas kebodohan dan hawa nafsu. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-83 dari surat Ali Imran, "Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Apakah masih ingin mencari agama selain agama Allah? Mereka ingin mencari agama selain agama Allah, padahal apa? Hanya kepada Allah lah berserah diri seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Baik dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan terpaksa, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama satu-satunya hanya agama Islam. Agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Dalilnya, dan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah taala hanya agama Islam. Yang lainnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan rezeki atau nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Karena agama selain agama Islam itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, orang kalau mencari agama selain agama Islam, walaupun bagus secara zahirnya, amalannya ritual dan juga praktek yang ada di dalamnya, selain agama Islam enggak diterima sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, berulang-ulang ini ya. Ayo antum. Apa? Bacanya yang benar ya, hafal. Wa may? Apa? Benar waman, awalnya waman. Apa? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pendek, singkat, padat, ringkas, dan juga barakallahu fikum maknanya sangat luas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu dihafal, sering terulang-ulang itu. 6 ayat yang pendek, ringkas, padat, luas, maknanya sangat besar, yaitu mengenai tidak ada agama satupun yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mencari-cari agama lain. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu. Nah, niscaya Allah taala tidak akan menerima sedikit pun darinya. Tidak diterima sedikit pun amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara atau agama-agama selain agama Islam, walaupun mereka menyumbangkan hartanya yang sangat banyak sekali, harta yang mereka sumbangkan untuk masjid misalkan, harta yang mereka sumbangkan untuk jalan raya, harta yang mereka sumbangkan untuk ma'had-ma'had kalau seandainya ada misalkan, nah itu semuanya enggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Kebaikan mereka semuanya ditunaikan di mana? Di dunia. Di akhirat mereka tempat kembalinya di mana? Di neraka, digabungkan dengan orang-orang munafikin. Apa ayat yang kemarin itu? Naam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina wal kafirin. Naam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Taala gabungkan orang-orang munafik dan orang-orang kufar di dalam neraka jahanam secara bersamaan, walaupun orang munafik di bawahnya lagi. Nah, kemudian juga faktor atau sebab mereka tidak terima amalan mereka,
tidak diterima zakat dan juga infak mereka, faktor sebabnya apa? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya apa? Apa? Naam, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah yang mencegah atau menghalang-halangi mereka untuk diterima amalan-amalan mereka, nafkah-nafkah mereka. Sebabnya apa? Karena yang menghalang-halangi mereka nah barakallahu fikum hingga amalan mereka tidak diterima. Sebabnya apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidaklah ada satupun yang menghalangi nafkah-nafkah mereka untuk diterima di hadapan Allah Ta'ala, melainkan sebabnya karena apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi agama satu-satunya hanya agama Islam ini, agama yang sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Yang menambah-nambahkan dalam agama Islam ini dengan suatu perkara yang bukan bagian dari agama, maka amalan tersebut termasuk amalan yang mardud, amalan yang mardudah, tertolak, dan termasuk apa? Amalan-amalan yang dikenal dengan amalan muhdatsah, amalan-amalan yang dibikin-bikin, amalan-amalan baru, amalan bid'ah. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka menganggap amalan-amalan bid'ah itu adalah amalan yang baik, amalan yang indah, amalan yang banyak kaum muslimin senang atau yang semisalnya, sungguh dia justru apa? Menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah, telah mengkhianati kerasulan, sebagaimana ungkapan siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang dinukilkan oleh siapa? Dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi rahmatullah alaihi, Abu Ishaq di dalam kitab Al-I'tisam, apa lafadznya? Na'am barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullah alaihi di dalam kitab Al-I'tisam, ungkapan al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Na'am barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat perkara baru, membuat perkara bid'ah dalam agama Islam ini, bikin perkara baru gitu, terus kemudian dia beranggapan perkara baru itu atau perkara bid'ah itu adalah bagus, indah, menarik misalkan. Nah, sungguh dia telah apa? Beranggapan jelek bahwasanya Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Kemudian beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Maka semua perkara yang sejak dahulu bukan bagian dari agama, sejak di zaman Nabi Muhammad SAW bukan termasuk bagian agama, maka sampai pada saat ini pun juga bukan termasuk bagian dari agama. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ayat yang ke-83 surat Ali Imran, "Ayuridu haula'il fasiqun min ahlil kitab ghaira dinillah wa huwal Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Apakah mereka orang-orang fasik dari kalangan ahlu kitab itu ingin mencari agama selain agama Allah, selain agama Islam, yang Allah telah mengutus dengan agama Islam tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ma'anna kulla man fis samawati wal ardi istaslama wa qada wa khada'a lillahi tawa'iyatan kal mu'minin wa raghman anhum 'inda syada'id. Bersamaan dengan itu bahwasanya seluruh penduduk langit dan bumi pasrah dan berserah diri, tunduk serta menundukkan diri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan semuanya mereka taat seperti orang-orang mukminin, dan juga dalam keadaan mereka semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan perkara-perkara yang genting dan juga perkara yang susah. Naam, apakah mungkin hina la yanfa'uhum dzalik wa humul kuffar?
yaitu ketika atau manakala atau tatkala tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun, yaitu orang kufar. Nah, karena orang kufar enggak bermanfaat sama sekali agamanya. Kama khada'a lahu sa'irul kainat, sebagaimana apa? Telah tunduk seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk ini bertasbih kepada Allah taala ya, semuanya. Mau hewan, manusia, na'am barakallahu fikum, tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak paham tasbihnya mereka kayak apa. Mungkin antum dengan suara jangkrik, suara kata, suara kerbau, ada kerbau enggak? Ada suaranya? Suara sapi, lembu, kambing, itu bersuara seperti itu, bisa jadi mereka bertasbih. Cuman kita enggak bisa memastikan, enggak paham tasbih mereka. Dalilnya Naam, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum. Naam, walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya wa in min syai'in, tidak ada satupun. Bayangkan, tidak ada satupun nakirah. Nakirah fi siyaqi apa itu? Fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah dalam bentuk konteks ada penafian sebelumnya. Karena innafiyah ya, karena setelahnya ada illa, na barakallahu fikum, itu apa? Semuanya umum. Semuanya tidak ada satupun yang apa? Illa yusabbihu bihamdih. Nah, melainkan apa? Mereka semuanya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak paham tasbihnya mereka. Jadi jangan sok paham wah itu ada jangkrik ini berarti la ilaha illallah katanya. Seperti orang Sufiah seperti itu. Nanti ada habis hujan itu kan, kemarau panjang, kemudian habis hujan di sawah-sawah ada suara apa? Kata ya, wah yang sana kul kek katanya gitu ya. Katanya itu la ilaha illallah katanya. Yang ini alhamdulillah, bersyukur kata mereka. Ini keliru. Kita yakin saja sudah, semua hewan tumbuh-tumbuhan semuanya bertasbih, semuanya. Cuman kita enggak paham tasbihnya mereka itu aja udah. Paham ya? Jangan sok tahu gitu loh. Nah, barakallahu fikum, hati-hati, itu bertasbih itu. Nah, itu jangan pastikan seperti itu ya. Cuman kita yakin semuanya bertasbih. Kapannya wallahu alam. Paham ya? Yang jelas kita harus meyakini secara global tersebut karena memang enggak dirinci. Enggak dirinci suara yang mana tasbihnya, paham ya? Jangan seperti sebagian orang-orang juhal, orang-orang bodoh dari kalangan na barakallahu fikum, sufiyah atau yang semisalnya yang mereka terkadang menebak gitu loh. Ada suara dikit, wah ini la ilaha illallah katanya. Hati-hati. Paham ya? Cuman kita harus meyakini ayat tadi ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Naam, tidak ada satupun mau binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia atau yang semisalnya melainkan mereka semuanya bertasbih memuji Rabbnya. Akan tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah, wa ilaihi yurja'una yaumal ma'ad, dan hanya kepada Allah taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya akan dikembalikan di hari kebangkitan nanti. Semuanya akan dibangkitkan semuanya. Semuanya akan apa? Akan dibangkitkan. Yang tua, yang muda semuanya dalam keadaan apa? Tanpa beralas kaki. Dikumpulkan semuanya tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki sama aja. Tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan telanjang. Paham ya? Semuanya dikumpulkan. Ngeri sekali ya. Fayujazi kullan bi amalihi, maka Allah Ta'ala akan membalasi masing-masing orang dengan sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalannya jelek, maka balasannya pun juga jelek. Wa hadza tahdhirun minallahi ta'ala li khalqihi. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, an yarji'a ilaihi ahadun minhum ala khairi millatil Islam. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang dia justru barakallahu fikum atau salah seorang di antara mereka justru kembali kepada agama selain agama Islam. Maksudnya murtad. Maknanya murtad atau yang semisalnya. Karena dua-duanya tetap kekal di neraka. Orang kafir yang murtad juga kekal di neraka, kafir yang asli juga kekal di
neraka. Barakallahu fikum. Nasallallahu salamatal afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.